berzikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Ada kita berosian di hati awak tadi. Pertama hasad. Ada hasad. Tak senang menculik orang dapat nikmat. Itu ada di iblis dulu. Dia agi Nabi Adam nikmatnya tak senang. Yang kedua al-kibru, sombong. Sombong tu ada di awak itu. Merasa hebat, merasa lebih. Sombong tu di ulama dibagi tiga. Pertama sombong kepada Allah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman yang mesti dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Bila nikmat itu terasanya dek kita berharganya, butuhnya kita kan nikmat Allah. Apabila gigi kita lah mulai berkurang, dibawa makan roda gandiang, itulah terasa dek nikmatnya gigi tadi apabila lah nyala meninggalkan kita. Apabila mata kita lah mulai kabur, tu terasa dek awak dah nikmat mata. Jadi nikmat tu ku terasa dek kita lah mulainya meninggalkan awak, baru terasa dek awak nikmatnya, butuhnya kita kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Kerana Nabi telah kembali kepada Allah, tinggallah kita untuk mempelajari iaitunya yang ditinggalkan kita dari Rasulullah. Kecik Nabi, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihi malam tadilu abada. Kecik Nabi, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu dua tuntunan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua tuntunan itu, Al-Quran dan Sunnah, malam tadilu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama dahulu dua makhluk. Pertama, malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Nyo tak akan pernah salah malaikat tadi. Karenanya tak ada nafsu. Cuma akal aja nan ada. Kemudian diciptakan oleh Allah jin daripada api, Azazil namanya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kecil Allah ke malaikat bahawa sesungguhnya aku menciptakan di permukaan bumi seorang khalifah. Dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Mengapa engkau ciptakan khalifah di bumi? Nyo akan menumpahkan darah besok, nyo akan bermusuhan. Lalu dijawab oleh Allah, qala ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia bisa tinggi derajat pada malaikat kalau kita boleh beramal di dunia. Tetapi kalau kita tidak beramal, lebih rendah, iaitunya awak pada binatang. Bisa lebih hina kita pada binatang. Allah menyampaikan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wan ins. Sungguh kami lemparkan ke dalam neraka itu golongan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dilihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mempunyai telinga tidak didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itulah orang yang lalai, yang lengah kerana dunia. Itulah kalau kita keturun derajat awak lebih hina daripada binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu dari cahaya diciptakan Allah, jin daripada api, namanya Azazil. Tinggi pangkatnya pada malaikat. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kalau asal Nabi Adam dari tanah. Di dalam itu peta talu atau dibuat dari orang lama. Dibuat musim dan saisuk takalu alum barbalun bumi balun langit pun balun kok kununlah pulau badan kita. Bakatolah Allah surang saja kun kata Allah jadi fayakun mengko jadilah. Jadilah bumi je langit jadilah alam saisinya. Di situ Adam kan ditempuh. Adam ditempuh malaikat Jibril dari tanah nesaganggam. Laba bentuk laba rupa diserugonya tabar yang dek kehendak dari Allah malaikat Jibril melakukan. Dia tiupan ruh yang pertama berserak tubuh Adam. Tak bisa tubuh Adam menerima ruh tadi. Dia ambil lah basi dilantakkan ke badan dek panjang malah basi bala biasa pengganggaman. Dia lado pada tubuh meliputi pada badan mengkotagak lah Adam. Di ado di kita tadi namanya tulang rani tu tulang punggung awak tu yang mengokohkan daging awak tadi. Di situlah asal kejadiannya. Adapun basi itu bala biasa pengganggaman. Dek bosi nan tinggal tu nak minum dengan makan, darah akan diminum ko urik, darah akan diminum ko daging akan dimakan, ko urik ke kiliran ko tulang kesandaran. Bakatolah malaikat Jibril dengan wahyu dari Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada dan dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dek mandonga kata tadi basui takwi minum makan, naknya jale naknya nyato jadi aye kesudahan. Adapun Nabi Adam dalam surga sendirian. Dek mencalik burung dua tobang berpasangan. Tiba rasa kasih dengan sayang. Dia sampai pada rindu maka terkolok Nabi Adam. Dia ambil tulang rusuk sebelah kidah Siti Hawa dijadikan. Jadi Siti Hawa itu berasal dari tulang rusuk sebelah kidah. Kalau pedusi itu bengkok itu. Kalau kita tak diluikan tetap bengkok. Tapi kalau terlalu diluikannya kepatah. Jadi berhati-hati kita dalam mengajari istri kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Waalaikumsalam. Dipandang Nabi Adam Siti Hawa dengan rasa kasih sayang telah sampai pada rindu maka datang Siti Hawa mampiri tubuh Adam. Dek manusia bersifat gawa, Allah Taala bersifat kadim ubili pandai mandayo. Adam tadayo dek mulut mani tadayo dek baso bayi sampai tamakan buah larangan di mana mau sajal kurdi. Buah tamakan hukum jatuh hukum tak dapat dibanding lain. Tak campak lah ke dunia di barat Nabi Adam nyatu di timur turunnya Hawa cari mencari keduanya musim pabilo ke batamu. Nah, kalau awak bayang gini awak berdua je tek dunianya. Dan rumah tadi lah dipisahnya awak apa perasaan enggak? Tak dapat kadika kok cik ju. Dia Allah sangat pengasih, dia Tuhan sangat penyayang maka di Arafah pertemuan. Ada menyasar masa itu tapi ba'ala mengatakan sesa dahulu pendapatan sesa kemudian tak berguna. Sambil mengucapkan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kodok-kodok sering lawak mengucapkan doa itu.
Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami sesungguhnya termasuk kepada golongan orang yang zalim. Zalim artinya gelap, aniaya, tak dapat lah. Tetapi Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Allah diterima taubat Nabi Adam ketika mengucapkan Rabbana zalamna, Allah diterima lah. Disambung ditambahlah doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka tawasul bil haqqi Muhammad. Wahai Tuhanku, bahwa sesungguhnya aku bertawasul melalui nama Muhammad. Antau firoli, ampunilah aku. Nah, baru diterima taubat Nabi Adam. Kan aneh itu tak? Sedangkan Nabi Muhammad Allah nado, tetapi yang Nur Muhammad Allah ado. Dan itulah bertawasulnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, barulah diterima taubat Nabi Adam alaihissalam oleh Allah. Ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, mengapa engkau ucapkan itu Adam? Siapa itu? Kecik Nabi Adam, oh khalaqtani, ketika menciptakan aku dari tanah. Wa nafa'tu min ruhi, ketika engkau tiup ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di kaki-kaki tiang aras. Kalau nyodak suci, kalau nyodak begitu mulia, tak mungkin bergandingan namanya dengan nama engkau. Nah, kita cari tiap masjid tak? Tetap Allah sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri. Itulah Rasul Nabi kita. Ia akan memberikan kita besok syafaat setelah kita sampai di yaumul mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu asal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di Arafah pertemuan, bakasnya sayangnya di Bukit Jabal Rahmah. Kalau pergi umroh itu bisa dicari itu. Artinya bukit kasih sayang. Di situlah mulai asal kejadian manusia. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam bersalah kerana nafsu, bertobat diampuni Allah. Tapi iblis kerana sombongnya sampai hari kiamat tak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ci aja dah tak ada di iblis tadi. Cuma adab tak ada, tak bisanya mengakui Nabi Adam. Kalau ilmu langit dan bumi diketahui di iblis. Quran hafal iblis tadi. Cuma ada yang tak ada dinya. Mengakui kelebihan Nabi Adam itu yang tak ada di iblis tadi. Pernah dulu iblis itu nak bertobat ke Allah. Disampaikan ke Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, apalah cara ambo untuk bertobat? Dia tolong tanyakan ke Allah. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, wahai Allah, iblis nak bertobat. Kecik Allah, suruhlah nyo sujud ke kubur Nabi Adam. Apa kecik iblis? Sedang hidupnya dulu tak nak sujud dengannya, apalagi nyala mati. Kalau di hati kita masih ada merendahkan orang, merasa menganggap remeh orang lain, berarti kita sedang membawa sifat itu. Sifat iblis. Atau kita tak berta'awuz sebelum salat, a'udzubillahi minasyaitan. Ini rajim besung diri aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau je kurujuk iblis itu. Atunya nengka mambo kita tersesat daripada jalan kebenaran, ada dapat dia awak ada petunjuk jalan untuk pulang kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia bisa tinggi derajat pada malaikat, bisa hina pada binatang. Tinggal di kita kalau kita beramal di dunia, tinggi derajat awak pada malaikat. Malaikat tak bisa puasa, tak bisa berwuduk. Kita bisa. Lebih tinggi derajat pada malaikat. Tetapi kalau kan hina, lebih hina pada binatang, tinggallah kita kena dunia tempat memilih. Pilihlah. Anakah kita pilih? Ingin tinggi derajat, beramal kita. Ingin rendah derajat, jangan kita beramal selama hidup di dunia. Itulah bulia waktu saki dapat itu. Latibu Nabi Adam di dunia, nyo nekan dimakan Nabi Adam ada nekan dipanggang, tetapi api tidak ada. Berdoa ya kepada Allah, ya Allah gilah seketik api. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, jauhin api seketik dari Nabi Adam ke dalam neraka jahanam. Dimintalah dari malaikat Jibril kepada malaikat Malik api segodang buah kurma. Kecik malaikat Malik, kalau engkau bawa wahai malaikat Jibril segodang biji buah kurma ke dunia, hancur dunia dibuat. Diambillah dari malaikat Jibril seketik daripada biji zarah, biji bayam nama kita tak? Dibasuh je 7 telaga dan ada dalam surga. Dibawa ke hadapan Nabi Adam. Alun sampai 5 minit di hadapan Nabi Adam, hancur bukit tu dibuat. Itu api neraka tadi asal kejadian. Kalau mencari awak gunung Merapi betul tak? Itu asal kejadiannya. Kalau kita berdosa di dunia,
70 kali lipat so akan kita tahu ni dia di akhirat. Andaikan kita berdosa selama menjalani kehidupan di dunia, itulah akan kita tobati kepada Allah supaya kita sok mati jangan sampai masih mampu dosa wak, dapat kita sok pulang dengan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kita cari malam kini surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat kedua. Ayat ko dimulai oleh Allah, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallazi artinya maha suci Allah, biyadihi yang di tangannya. Nah, baik kuat kaji cicik ya. Mulku kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Allazi khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan mati dan hidup. Ayyukum asanu amala, untuk menguji kamu siapa yang baik di antaramu amalnya. Wa huwal azizun ghafur, dia maha gagah, maha raja, dan ia maha pengampun. Allazi khalaqas samawati tibaqa, yang menciptakan 7 lapis langit. Itu ayat yang akan kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, tabarakallazi, maha suci Allah yang di tangannya. Awak cari suci dulu. Itu dah suci. Suci itu sesuatu yang tak melekat, sesuatu yang tidak baik. Itu dah suci. Kalau nak kita ungkapkan sudah salat, subhanallah lah. Maha suci Allah, sama je itu arti itu. Maha suci Allah. Bila kita terasunya tidak baik perbuatan Allah, apabila diberikan ujian kepada hamba yang beriman, terasa Allah tu tak adil. Kalau kita kan ingin mendekat kepada yang maha suci, tentu kita suci pula dahulu. Kalau tak suci, waktu tak bisa nokek kena suci. Ada kaji tohara ompik yang perlu kita sucikan dalam kehidupan. Pertama sekali, sucikan badan awak. Mandi wajib dari atas godang, beristinja dari atas ketek. Kalau tak dua air, tayamum, itu mensucikan badan tubuh lahir kita tadi. Kemudian mensucikan darah daging. Darah daging kita berasal dari harta lewat makan. Juga kita sucikan dengan infak, wakaf, sodakoh namun nilainya. Infak artinya memberi, wakaf berhenti jadi milik awak, sodakoh namun nilainya. Kecil Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan di jalan Allah. Itu yang akan diawak besok yang kita berikan di jalan Allah ketika duit tadi. Kalau sebab harta kita tu masih adanya tidak halal, sebab kadang-kadang manggali awak kau diboli 20 dek tahun 25 dek awak. Ditambah 5,000 dek orang, berarti masih ada yang tak hak dan tak di situ yang haram. Kecik Nabi ahyu minnah bata min haramin fanaharu alabi. Dah daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang batas untuknya. Itu dia suci dari daging awak tadi. Berapa kali kita memakan yang tidak halal, lalu awak di pasar wawang, lalu kita ambil padi awak setangkai, itulah kotor dari daging awak. Aja itu kita sucikan. Kemudian kita sucikan akalnya pemikiran awak dengan ilmu dan hikmah. Kalau kita lah berilmu, awak tu kita takkan arti akal tu mengali-ngali. Akal awak tu kali mengali-ngali, malah berfikir-fikir. Alah ni jojok nak sianu ke awak kah? Tu dipikir di akal awak malam itu. Alah yang akan dicari piti esok pagi, dia akal dikali tu. Tapi kalau nyolah ada ilmu, dia tak akan mengali tu lah. Ada yang akan dikali. Keburukan awak, kesalahan awak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu kesalahanmu sebelum kamu diperhitungkan. Kini dia hitung kesalahan awak, berapa banyak kesalahan kita buat, berapa amal yang banyak yang kita lakukan di dunia, dia hitung itu. Sebelum diperhitungkan di Allah besok dia memasar. Kalaulah Allah menghitung besok, tidak dapat kita mengilas itu. Ilmu dan hikmah, kalau orang hanya diberikan ilmunya, hanya bisa menerima kebenaran dari orang yang baik menurutnya. Tapi kalau orang diberikan hikmah, nyo akan menerima kebenaran sekalipun dari orang pamaliang, dari yang pamabuk, diterima kebenaran kalau ada. Adik kita kadang kan pincuran yang macam lihat,
Jam pincuran cari ayu ni kalau di pincuran tadi. Walaupun orang tu banyak dosa, tapi kalau ada kebenaran, terima dia kebenaran tadi. Atau kalau kita lah diberikan hikmah. Yang keempat, mensucikan hati. Aku tak bisa lah jo nafkah, tak bisa jo air lah, tak bisa lah dengan ilmu. Juga kita sucikan dengan perbanyak zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Ada kita berosian di hati awak tadi. Pertama hasad. Ada hasad. Tak senang menculik orang dapat nikmat. Itu ada di iblis dulu. Dia agi Nabi Adam nikmatnya tak senang. Yang kedua al-kibru, sombong. Sombong tu ada di awak itu. Merasa hebat, merasa lebih. Sombong tu di ulama dibagi tiga. Pertama sombong kepada Allah. Dak umunya belajar Quran. Dak umum mentaati perintah Allah. Hayya 'alas shalah. Tolok datang ni. Sombong tu kepada Allah. Yang kedua sombong kepada Nabi yang tak belajar Al-Quran yang telahkan Nabi. Yang ketiga sombong kepada manusia, iaitunya orang yang merasa hebat pada orang lain. Kalau masih ada tu di kita tu diharamkan awak masuk ke surga di Allah itu. Kalau kita usahakan dalam kehidupan, dia apui rasa itu di hati awak. Yang ketiga kalau tak bisa sombong, ujub. Merasa hebat aja seorang. Padahal awak tak diakui orang, ujub nama tu. Itu ditanamkan ke hati awak tu. Supaya dapatnya kita membersihkan hati, zikir kita kemudian kita buang sifat yang tidak baik di hati awak tadi. Atau dalam pantun Minang ada tu. Nak tahu jalan ke sawah, kakinci menjahit baju. Nak tahu jalan pulang ke Allah, cubalah zikir tiap waktu. Kalau kita lah zikir setiap waktu, baru tentu dia jalan pulang ke Allah besok. Kalau dia tu tak boleh dia jalan pulang. Kerana yang akan pulang besok ke Allah yang sebenar diri. Yang ruh. Yang ruh tu tak mati. Kalau dibubuiknya tak layu, digundamnya tak pecah, dipanggangnya tak angui. Itulah sebenar-benar diri kita. Kan nyawa tu dia tu boleh kata buat Muhammad rasio pada Allah. Itu besok yang akan pulang ke Allah. Inilah kita cari jalannya di dunia kini. Talabul ilmi, barang siapa yang datang kepada talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin. Pada wajib, kerana ilmu itu kan mengantarkan kita kepada suatu rasa. Rasa itulah besok yang kita bawa pulang menghadap Allah. Jadi tabarakallahu biyadihi, di tangannya. Kalau tangan itu jangan kita bayang Allah punya tangannya awak. Tangan artinya kalau awak membonda kan tangan yang mengandalkan standar. Iyo. Berarti tangan itu dibuli disebut yang mengendalikan. Itu kita baca tu tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau awak baca setiap salat-salat tu. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya di tangannya. Arti tangan tadi yang mengendalikan, yang mempunyai kekuatan, yang mengendalikan seluruh yang di dunia tadi itu dengan tangan. Mukasih kalau Allah tadi. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankilah. Allah sangat berkekuatan dan Allah sangat keras. Artinya tangan yang dimukasih itu biadir di tangannya. Artinya yang mengendalikan seluruh yang di dunia tadi Allah yang mengendalikan. Cuma seketik dititipkan ke kita. Dikendalikan seluruh makhluk, seluruh dunia bumi dan langit tadi dikendalikan Allah. Atau kita usulkan al-mulk biadil mulku yang maha raja. Raja artinya yang membuat undang-undang, yang berkuasa. Itu raja pertama. Setelah berkuasa dibuatlah undang-undang yang akan dipatuhi oleh rakyat. Kalau dulu kita kan merajo dulu di Indonesia, kini presiden. Pak Presiden telah membuat undang-undang, rakyat yang akan mematuhi. Di Allah telah membuat undang-undang di dalam Al-Quran, undang-undang syarak ataupun undang sesuatu.
Artinya tak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan adat tadi. Angku haji duduk di mirat kaki bajuntai keduanya. Dikaji dunia jo akhirat sama dipakai keduanya. Dipakai kedua tadi. Si muncak mati terambau kerimbo mambola diang lukola kaki keduanya. Adat jo sorak di Minangkabau. Serupa wu dengan tabiang sanda menyanda keduanya. Adat mengatur sarak memakai. Kalau adat hanya kiasan. Kalau sarak menjelaskan segala sesuatu, itulah sarak. Artinya bersandi ke kitabullah, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas setiap sesuatu berkuasa. Qadir. Wa hu itu termasuk nama Allah itu. Itu kalau kita zikir awak itu Allahu 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 tu lah menghimpun itu 99 nama Allah itu. Dia artihu itu. Kalau pengasih Ar-Rahman, dia yang pengasih. Ar-Rahim, dia yang penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikirhu, itulah yang akan kita bawa pulang besok kembali kepada Allah. Keluar hu ke dalam Allah. Kita buang nafas awak hu ke dalam Allah. Dalilnya ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Dalam surah Baqarah, surah dalam ayat kursi juga itu. Allahu la ilaha illahu. Berarti itulah nama jago pintu kematian awak. Ditalkinkan kita besok di anak di waktu ke pulang. Tetapi yang kita masih ada rasa itu di kolbu tadi. Masih bisa nanyik, turun nanyiknya nafas kita tadi. Kita buang keluar hu ke dalam Allah. Itulah orang yang akan selamat besok di waktu ke pulang. Di waktu ke pulang tu tak ada satu pun yang akan bisa menolong awak besok. Dah ada tempat bagantung nak awak cik juga. Kok bagantung di talinya keputui. Putui leh tali silaturahim anak je bapa, isteri je suami, anak je cucu putui leh. Bagantung di cahaya kepadam tak ada leh pengunan orang tadi. Bagantung di kalimahnya akan hilang. Tak bisa leh lidah digerakkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Bagantunglah di tali tak kaputui di cahaya tak kapadam di kalimat tak hilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Kan tak daya awak itu tak yang kita pakai tadi. Artinya dak kita baca je setiap sudah salat itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Dititipkan kita daya seketik. Kalau tanya ambo kon yang menunjuk kau siapa gini ke? Kalau kita jawab dengan pandangan syariat, ustaz yang menunjuk tak? Kalau kita memandang jawab dengan pandangan hakikat, sebetulnya kudrat Allah yang menunjuk. Suatu saat kita tak akan bisa menunjuk maksudnya. Dinanyanya tensi wak tiga atui di Allah, tensi darah kita tak bisa menunjuk lah. Tak bisa menunjuk lah. Akulah kembalikan ke rasul tadi balik. Jarasokan awak jual yang berjalan, jarasokan awak jual yang menunjuk, jarasokan awak jual yang punya ilmu, tetapi serahkanlah seluruhnya kepada Allah. Karena seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Ada awak punya berbicara kita kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Cuma dititipkan kawak kalam tadi sebentar di Allah. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Tak kita dan hidup Allah yang maha hidup, tapi dititipkan kawak. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Berarti kalau kita lah zikir awak situ, lah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti lah hilang keakuan awak tadi. Lah mati keakuan awak tadi. Itulah kita akan bisa tembus memandang kepada Allah. Dalam salat tu kedatang rasul tu kawak tu. Tak boleh dicari rasul tadi. Kalau kita lah ada ilmu, sehingga diantarkan kita kepada rasul, atau rasul itulah esok akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah. Rasul itulah dibagi dalam pengajian itu. Pertama rasul di syariat, pahit, asam, asin, atau biobe dia awak tu. Kalau gula mani, kalau kopi pahit, rasul di syariat. Rasul di tarekat, sakit, ponyang, ngilu, ponek,
itu rasa dia terikat semua. Rasa di hakikat kasih sayang, cinta, rindu, itu di hakikat itu. Rasa di makrifat ada pi dikatakan. Dikatakan dengan lidah-lidahnya la qalu, dikatakan dengan kalam-kalam la binazo, malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak tahu tidak akan merasa sama sekali. Allah tahu awak di tujuan hidup tadi, barulah kita merasa dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas setiap sesuatu berkuasa. Dia berkuasa Allah. Kalau kuasa gitu lama apa kuasa awak? Yang paling lama berkuasa di permukaan bumi Fir'aun laknatullah, 400 tahun yang diraja. Sampai Fir'aun itu mengatakan kepada masyarakat Mesir, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Akhirnya tumbang juga Fir'aun tadi. Di mana matinya? Di Laut Merah. Karam nek mengajar Musa di Laut Merah. Ketika dikoja Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, lepaskan tongkatmu wahai Musa. Dilapena tongkat Nabi Musa babola lawi tadi. Dikoja de Fir'aun, tiba di tengah lawi tadi, batawi lawi itu balik. Sehingga tenggelam Fir'aun di dalam Laut Merah tadi. Kalah juga jadinya. Kemudian dipanggilnya Nabi Musa oleh Fir'aun sebanyak 70 kali. Wahai Musa, aku percaya kepada Tuhanmu dan Tuhan Harun. Apa kecil Allah ke Nabi Musa, wahai Musa, mengapa engkau tak mencalik kepada Fir'aun? Sedangkan nyolah memanggil engkau 70 kali. Apa kecil Nabi Musa, dosa terlalu banyak wahai Allah. Apa kecil Allah ke Nabi Musa? Kalau disabuilah nama dan sekali Fir'aun tadi dan terima taubatnya Allah. Jadi kita dalam hidup kosok nak bertobat ya di akhir hayat, jalan kita tak tahu lah untuk taubat. Apa kecil Nabi Musa kepada Allah, wahai Allah, begitu lapangnya ampunan engkau wahai Allah, la mengaku Fir'aun sebagai Tuhan, ingin juga engkau untuk menerima taubatnya. Tetapi cara Fir'aun tak pandai lah. Nabi Musa yang dipanggil, tetapi kalau Allah disabui, diterima taubatnya dari Allah. Akulah jalan bertobat kau yang kita cari dalam kehidupan. Awak tak berdosa kau. Seluruhnya kita berdosa. Atunya tobat tadi dengan ilmu dapatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat itu ada 3 dibagi ulama. Pertama, anadamu fil qalbi, timbul penyesalan dalam hati awak. Kita kadang sudah menyebut kekurangan orang lain, timbul penyesalan dalam hati awak. Kadang-kadang tidak lah. Dah ada timbul penyesalan padahal kita lah salah. Kecik Nabi menyebut engkau yang sebenarnya itu riba, sama dosa dia makan bangkai manusia. Apa kali kita makan bangkai kawan sehari? Kok 5 kali sebut kawan 5 kali awak makan halal sehari. Menyebut engkau yang tidak sebenarnya itu fitnah. Fitnah lebih kejam pada pembunuhan. Adik awak kau dalam mak. Akulah yang akan menghapus amalan kita. Kecik Nabi, al-maflis yaumal kiamati ummati. Tahukah kalian orang yang bangkrut di antara umatku? Yaumal kiamati bisalah, pada hari kiamat dia banyak mampu pahala salat. Rajin salat itu dia. Wa zakatin zakat, wa siyamin puasa. Tetapi wayak tikot zata mahaza. Orang yang disebut dari lidah tadi, sehingganya datang kepada aku kata Allah, tidak membawa amal sedikit pun. Kalau nak jangan hapus amalan awak, perbanyak kita diam jangan disebut juga kesalahan orang, supaya nak jangan hapus amalan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Setelah hati menyesal dalam hati, barulah wa iqraru bilisan, ucapkannya lidah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku dapat 7 kali sudah salat fardu ucapkan itu. Sebab anggota tu buat 7. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Kita mintakan ampun yang 7 tadi. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya. Yang ketiga, ada dalam hati awak tadi maksud akan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan 2 kali kita jatuh jambatan encik tadi. Jangan diulang kesalahan tadi.
Aku nak kita usahakan dalam kehidupan supaya nak jangan hapus amalan awak selama kita menjalan kehidupan di dunia. Awak lah ponik dia beribadah. Lah solat, awak lah puasa, awak lah zakat, lah haji, lah umrah. Tetapi kalau disabut kekurangan awak, hapus amalan awak. Sehingga orang yang kita sabut tadi pindah amalan awak ke nyo. Kan ancak disabut dia orang nak rela. Tapi jangan dibuat dia kita salah dalam hidup. Dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allazi khalaqal maut, dia yang menciptakan mati. Di ba'adek mati dulu disampaikan oleh Allah dalam ayat. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan mati dan hidup. Kalau Nabi Adam tadilah kita kajikan dari mati tak? Dari tanah dijadikan. Kalau kita dulu juga dari mati, baru kita dihidupkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Fa ahyakum, maka menghidupkan akan kamu. Summa yumitukum, kemudian mematikan akan kamu. Summa yuhyikum, menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Adianan mati itu. Kalau Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah, ditompu oleh malaikat Jibril. Kalau hidup dulu tak? Cuma yang ruh itulah hidup dulu, sejak dulu Allah meniupkan. Kalau asal kejadian gitu, 40 hari awak dalam rahim namanya air. Alun hidup kita tak? 80 hari dalam rahim, air berubah menjadi darah. Alunnya hidup. 120 hari darah berubah menjadi darah daging. 180 hari alam menjadi si budak gitu. Laba bentuk, laba rupa dalam rahimnya tabariang. Indak sakit, indak ponyang, indak ragu, indak ngilu. Laba otak, laba jantung, laba limpo, laba empodu, laba obuk, laba urik, laba tulang. Tapi lo hidup lah. Di situlah ditiupkan ruh di Allah ke jasad kita. 4 bulan 10 hari tadi. Kalau anak-anak dalam rahim telah hidup 4 bulan 10 hari itu. Sebelum ditiupkan ruh itu ditanya oleh Allah, dia aginya syahadat dulu. Syahadat ruh nama. Itu di alam rahim itu dulu. Kalau di dunia kita syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul. Apa syahadat ruh tadi? Ditanya oleh Allah ruh kita. Alastu bi rabbikum. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Kontan je roh menjawab situ. Qalu bala syahidna. Sungguh benar nyata kami menjadi saksi. Allah mampu dulu rutunya berinteraksi je Allah. Tu setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya tadi, walaupun ada Islam ibu di dunia, tapi dan iman lado secara hakikatnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya tadinya fitrah, mampu naluri ketuhanan. Kalau maliang pastinya tahu kejoba-kejoba maliang ni salah tak? Itu naluri ketuhanan nama. Tiba di dunia wak konen mulai hilang nek kita. Lah mulai hilang nek wak rasa bertuhan tadi, rasa butuh kepada Allah tadi. Lah dia agi kita makanan di ibu kita. Lah dia agi awak susu, lah dia agi pakaian, lah basawa, lah baladang, lah istri, lah buah suami, lah rumah, lah ponua tiwak itu. Kau disampaikan dalam petata Minang kau. Tuan Kodi di padang gantiang anda mau di sarwasu. Kau tak di dunia ni manin yang pandang ke Allah pastinya tu. Dia ambil awak di dunia tadi. Dan dunia tu mana? Mana dunia? Ma huwa dunia ya Rasulullah, kecik sahabat Rasulullah. Ma yang dunia Rasulullah? Ma siwallah, selain daripada Allah. Ma la tanfa'u ba'dal maut, yang tidak memberi manfaat sesudah mati, itulah dunia. Tetapi dunia kok bisa kita jadikan akhirat? Menolong awak, bersedekah gitu, ditolong kawan, dicampan duri tengah jalan, itulah menjadi ibadah dia awak itu. Bisa dunia itu dibawa ke akhirat. Kalau kita ingin membawa dunia ke akhirat, dahulu dikirim. Jangan sama Jawa esok, kalau sama Jawa dah boleh, tak nak aku boleh. Tapi kini kita balik ke masjid Simin Sakawung. Berarti kita dipakai di orang masjid tadi, tetap mengalir ke setiap pribadi kita, namanya sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Itu yang kita usahakan dalam kehidupan. Jangan kita buang-buang je harta tadi untuk mencari dunia, untuk mencari sesuatu di dunia tadi.
Lah tiba dunia aku nak dicari dan ingatkan kembali. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, engkau cari dalam zikir. Cari dalam zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cari dalam zikir. Lah dapat dalam zikir, lakukan dalam salat. Rasa tadi. Dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari kita jangan lepaskan Allah di kalbu tadi. Kecik Allah, kecik Nabi. Wa iza nasitani kafarotan. Satu detik engkau tidak ingat kepada Allah, engkau sudah kafir. Arti kafir. Kafir asal katanya kafaro. Kafaro artinya tertutup. Ditutup awak di dunia. Supaya dapatnya kita mengenal Allah di setiap waktu. Atau zikir tadi amalkan. Kalau tak zikir Allah, Allah tu di hati tu. Amalkan zikirhu Allah. Atau tetap awak terhubung ke Allah itu. Atau hadis tu sahih itu. Wa iza nasitani kafaratan. Satu detik engkau tidak ingat kepada Allah, engkau sudah kafir, sudah tertutup hatimu. Adik kita, sehari kadang tak ingat Allah sudah tiap. Dalam solat pun tak ingat ke Allah. Allahu Akbar. Jawi lu masabi numpui le ya sudah numpui gajah dek awak saru ni terempas sedang salat sekali. Dia ambil kita dek setan dalam salat tadi. Tu kerja setan kecil Allah dalam Al-Quran surah Imran, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan keraguan ke hatimu. Kalau kita berzikir ragu tak ada tiawak. Tapi kalau tak ada amalan ragu wak. Kok ujian hari agu pula. Kok pani hari agu pula. Kok ibu kancang ya agu pula. Tak dapat tenang dalam hidup. Yang menenangkan hati hanya cik apa? Wallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba yang beriman. Semakin banyak harta semakin gelisah. Semakin tinggi pangkat semakin gelisah. Apabila kita jauh dari agama Allah. Untuk mencari ketenangan hanya satu, beribadah di dunia dan pelajari Al-Quran dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Itu nyawa dan hidup dulu. Khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan mati dan hidup. Ciptaan Allah itu. Hidup itu bukan akan dipertanggungjawabkan seluruhnya. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Seluruh nikmat yang dititipkan kepadamu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tak bergeser telapak kaki seorang manusia sebelum menjawab 5 perkara besok dia memasar. Aneka ditanya oleh Allah ke kita. Masa mudamu untuk apa kau gunakan? Umurmu kemana kau habiskan? Ilmumu sudah kau amalkan? Hartamu dari mana kau dapatkan? Untuk apa kau pergunakan? Nanti bodi harta 2 tanya besok. Tak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum menjawab 5 perkara itu sampai dia memasar. Kayak lama so kiamat dia hari berdiri hati. Togak aja gitu so dia memasar 50.000 tahun. 1000 tahun kita hidup di dunia hanya 1 hari di akhirat. Apa ada bilangan akhirat kita so 50.000 tahun togak. Pani tak tanggung di situ. Kok hujan ditanggung situ. Kalau kini masih bisa kita minta tolong ke kawan. Lah tiba dia memasar tak boleh. Yauma yanfiru mar'u min ahi. Pada hari itu orang akan lari daripada saudaranya. Istri ya suami tak dapat tolong menolong. Wa ummihi, dari ibunya. Ibu jo anak tak dapat tolong menolong. Wa abihi, dari bapaknya. Yauma izin sya'nun yughni. Orang hanya asik dengan azabnya masing-masing, tak boleh bisa tolong menolong. Kalau dalam apa itu menjadi lawi yang memasar tadi, kenapa? Karena keringat manusia, begitu banyaknya manusia dikumpulkan di memasar tadi. Menjadi lawi, orang-orang kafir, orang yang tidak beramal di dunia, tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tetapi dalam surah Yasin Allah menyampaikan, kami menyisikan hamba-hamba kami dengan orang kafir setelah sampai di masarnya Allah. Tadi sisikan. Lah dibangkit Nabi Muhammad, ditanya ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, di mana umatku? Kaifa ummati, di mana umatku, kata Nabi. Apa kecek malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, memandanglah engkau ke kanan aras.
Mana yang bercahaya mukanya karena wuduk di dunia, itulah umatmu. Ada payah Rasulullah mencari kita besok. Kalau kita berwuduk di dunia, wuduk itu akan menyinari muka kita, sehingga kita nasib mudah dikenal oleh Rasulullah setelah sampai di masarnya Allah Subhanahu wa taala. Di allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Nah, kalau be mati dia wala, hidup alawa, aku kini awak hidup di dunia. Di mati itu dulu luna doruh dan tubuh ado. Kini kita lengkap awak adoruh, ada tubuh di dunia. Atau hidup nama. Jadi hidup sesaat di dunia kini menentukan baik buruknya kita besok di masar dalam kubur. Dalam kubur ya memasar. Kita tak lebih pada 3 hari duit di dunia. Dalam surah Al-Asri disampaikan Allah, wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu yang tidak merugi. Dia masa itu hari itu, hari yang telah berlalu, hari sekarang, hari yang akan datang. Itu duit kitanya. Hari telah berlalu tu tak dapat ulang lah deh. Apa kecep kita Arab? Lan tarji'a ayyamul lati ilal madad. Masa yang telah berlalu tak akan mungkin lagi kamu ulangi. Kalau lah 50 muat kini nak balik kamu 7 boleh. Tak bisa diulang lah. Tak bisa diulang lah. Itulah habis tu. Cuma lah kau ada dosa kini kita tobati. Hari sekarang tu kini tu. Dan hari yang akan datang yang kita tempuh setiap pribadi kita. 3 hari tu diwak di dunia. Manusia tu dalam keadaan merugi insan. Kecuali orang yang beriman dan melahirkan amal soleh. Kadang iman tu dah dapat awak amal soleh. Beriman olah awak tetapi awak tak beramal. Kan banyak dosa anak kita yang mengaku beriman tapi tak sembahyang lah. Beriman melahirkan amal soleh. Amalnya 2. Pertama amal soleh, amal baik. Yang kedua amal salah. Mana yang banyak amal soleh pada amal salah kalau sagi-sagi. Banyak masalah pada amal soleh. Berarti tak ada udah buntung ibarat manggaleh. Dibuatlah amal soleh, amal baik, amal salah kita tinggalkan. Kalau lah beramal solehnya, alun jual. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Kemudian apa leh? Tawassaw bil haq, nyo berwasiatlah dengan kebenaran. Nyo mengajak leh. Nyo kan berdakwah leh, kadi boleh diajak kawan. Mengaji awak punya. Kemudian setelah tawassaw bil haq, nyo tawassaw bil sabarnya sabar leh. Kadang kita kan tak sabar, Wak. Pahala sabar tu tak bisa dihitung itu. Innama yuwaffas sabiru bighairil hisab. Bahwasanya pahala sabar itu adalah lebih besar daripada tidak bisa dihitung. Sabar itulah dibagi tak. As-sabru anil masa'ib. Sabar gitu arti ujian dari Allah. Yang kedua as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan. As-sabru, kemudian as-sabru sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar awak. Dan sabar kita dalam berbuat baik, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian daripada Allah. Itulah wana sabar. Sabar itu kita tanamkan dalam hati awak supaya dapatnya kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia. Itunya. Di alazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang baik di antara kamu amala. Jadi mati dan hidup itu menguji amal kita baik. Siapa yang baik dan terwak amal. Kalau kita kinilah beramal awak, la tajamin baik amal awak. Allah lah. Abilo kuno beda kita amal kita baik, ala tiba dalam kubur di sakatul maut tu beda awak tu. Dan dicalikan seluruh keburukan awak, juga dicalikan seluruh kebaikan kita. Kecil Allah dalam surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Tak lama senang dunia tadi. Sesaat senang di dunia atau pulang kita oleh ke akhirat. Kalau tak dapat kita kebaikan di dunia sehingga kita akan merasai nanti kita sampai di akhirat ataupun di masanya Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk menguji kamu siapa yang baik di antaramu, amalnya. Arti amal perbuatan. Bisa perbuatan kita baik, bisa perbuatan awak buruk. Kalau kita berusaha baik, sehingga baik balasan misal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau siapa yang beramal kebaikan sebesar sekalipun akan dilihatnya. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal keburukan sebesar sekalipun akan dilihatnya setelah sampai yaumil masarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menguji siapa yang baik di antara kamu, amalah wa huwal azizun ghafur. Aziz, maha gagah, maha raja, maha berkuasa, yang menentukan, ditentukan seluruh manusia tadi di Allah. Iko kita dalam masjid inilah ditentukan Allah, kau bila akan mati kalau ditentukan Allah iko. Cuma tak dia tahu ke kita. Untuk apa? Nak dapat bersiap. Kalau dia tahu lah dia Allah. Esok pagi mati awak lah dia tahu dah Allah rak malam mungkin tak kalau lo awak oleh tak takut. Tapi Allah merahsiakan aba-aba dia gi dak Allah apa dia gi aba-aba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya milik Allah kepadanya lah kami akan kembali. Tetapi tak dunia hanya tempat kita singgah sesaat kemudian kita akan pindah kepada alam perjalanan panjang. Ghafur, hanya maha pengampun. Pengampun Allah, tinggal kita boleh bertobat aja lah. Laika sebanyak buaya di lawi, sebanyak pasir kosir di pantai dosa kita. Kalau kita bertobat kepada Allah, diampuni Allah. Beda Allah je manusia. Kalau manusia 99 kebaikan awak, satu kesalahan. Aneh mana kan ingat manusia. Aku kesalahan yang cik yang kan ingat. Nah 99 hilang nek. Kalau je Allah 99 kesalahan kita satu kali bertobat diampuni Allah. Kayak murah betangnya Allah. Cuma tinggallah kita untuk dapatnya kita sempurna tobat awak selama hidup di dunia. Dapat awak sok pulang deh dak mampu dosa, dak diondom awak leh ke dalam neraka. Tapi kalau kita masih membawa dosa pulang kepada Allah, aku akan dipanggang sok dalam neraka. Umat Islam tu kalau matinya pasti masuk surga Ustaz. Iyo. Tapi tentu diondam dalam neraka dulu kesalahan itu. Dipanggang dulu dalam neraka. Kok dapat awak ndak? Jangan singgah kita ke neraka langsung ke surga ndak. Tapi kalau masih ada dosa lu ditabatnya aku ni kan dipanggang dalam neraka. Kesalahan tadi. Kemudianlah habis kesalahan dikeluarkan dari surga, dimandikan di telaga hayat, di telaga kehidupan, dimasukkan ke surga. Antu bertanya kawan gak awak mana potangnya panggang lah neraka antu itu kejap ada. Aku dapat itu pulang hendaknya jangan mampu dosa awak tobat kita selama hidup di dunia. Kau disampaikan dalam surat Toha, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhan yang keadaan berdosa, tempat kembali neraka jahanam, la yamutu tidak mati dalamnya. Dah mau mati dalam neraka tadi. Dipanggang kita dengan api kulit diganti dan baru balik. Dihujani kita dengan batu di neraka, api kepala tadi hancur, diganti dan baru balik. Wala yahya dan tidak pula hidup. Aku ni kita minta juga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Tujuh tingkat neraka. Neraka sa'ir, neraka sakor, neraka hawiyah, neraka hutma, neraka wail, neraka jahanam. Tujuh tingkatnya. Jahanam itu hanya lembah dalam neraka. Yang paling panas neraka tadi,
iaitu neraka hawiyah, itu yang paling panih. Kalau jahanam hanya lembah nado dalam neraka itu. Itunya yang kan kita tuju ni besok, andaikan kita masih berdosa selama menjalani kehidupan di dunia. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa, yang menciptakan 7 lapis langit. Diciptakan 7 lapis langit di Allah. Kalau langit syariat kita cari dia tidak, tetapi langit hakikat sesuatu yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia, itu langit hakikat itu. Tu pantulan cahaya lawi ni jauh dari itu tu. Kalau dia langit, kalau ketika Nabi Isra Mi'raj tentu kata nanya berarti langit hakikat sesuatu yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. Itulah yang langit. Dia awak lihat do langit. Langit-langit ada gitulah. Berarti itulah yang dilihatkan oleh Allah di setiap manusia tadi supaya apa? Supaya dapatnya mentafakuri yaitunya ciptaan Allah di dunia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang mentawakuf, bertafakur pada pencipta langit dan bumi. Tafakur artinya kita fikirkan ala keluar. Tafakur nama tu. Kalau tadabur kita fikirkan arah ke dalam. Awak calik sencik padi tak? Padi itu dulu sencik padi tumbuh bonnya sebatang situ. Dari bonnya sebatang tu tumbuh padi setangkai. Dari padi setangkai kita sabi, dijomu, digiliang, dimakan. Abi padi dalam hati anak nampak lewat lah. Kekuasaan Allah tu namanya tadabur tu. Kalaulah kita tadaburi alam tadi, sesuatu yang ada di dunia tadi, diantarkan kita dekat kepada Allah. Walillahi wal masriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu memandang, melihat, di situ wajah Allah, artinya di situ kekuasaan Allah. Allah amat lapang lagi maha mengetahui. Sekali-kali mandang awak keluar diri awak kalam semesta. Kini kan dah ada, kini tertib ala. Kalau dulu di bulan haji panen lagi. Kalau kini lihat do itu. Tak ada manusia tak bertertib di dunia kini. Keci Allah zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia. Tangan tu boleh disebut itu deh. Dikatakan situ pola fikir, gaya hidup. Kalau lah banyak maksiat di suatu kampung, itu Allah akan mendatangkan bencana kepada kampung tadi. Kita mungkin awak lain masih beriman, masih teguh dalam pendirian, masih dapat alun dapat kita tidak diberikan awak bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lah terdaburi dunia tadi, sekali-kali memandang awak ke diri kita, ketubuh awak, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Lihatlah yang di jasad kita tadi. Dia nampak dia awak kuasa Allah. Obu awak dak mu awak dia putih juga. Mata dak mu awak kabu ya kabu juga. Kalau tu dak mu awak kena rematik, kena juga dak rematik. Apa tu lah lama dipakai. Tampak dia awak kekuasaan Allah. Kita kuatkan iman kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Ada orang apa-apa dulu menyampaikan besi itu kuat, tetapi api dengan mudah untuk melenturkannya. Lain cari besi kalau dilasai lentur di api. Api itu kuat, tetapi air dengan mudah memadamkannya. Air itu kuat, tetapi awan dengan mudah mesapnya. Nanti ni langit ni kan air di awan ni tak? Awan itu kuat, tetapi angin dengan mudah menerbangkannya. Kalau ibu celik itu dia terak, tobang. Angin itu kuat, tetapi bukit mampu menahannya. Ditandai bukit angin tadi. Bukit itu kuat, tetapi manusia dengan mudah meruntuhnya. Kalau apa banyak bukitnya Nabi dia. Manusia itu kuat, tetapi nafsu melemahkannya. Manusia kok kuat, tapi nafsu melemahkan kita. Tak datang wak wirid tawak po ponik datang so mato takkan tu ada datang nafsu itu kuat, tetapi iman mengalahkannya. Kalau lah kuat iman kita, akanlah seluruh nanado dia awak tadi, sehingga iman itu tak tercabut di waktu kita akan berpulang kepada Allah. Kuat iman awak tu besok. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna bil iman, tolong kami dengan iman.
wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Sebab tempat kembali dua je, so, kalau dak surga neraka. Kalau dak beramal gitu di dunia neraka. So, kalau le beramal gitu le tobat awak surga tempat awak kembali. Adat di bodi caniago cupak di kotor rampaliang dunia bi akhirat tibo la buluru jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Tak buang ke neraka. Bacawik selit pinggang bakain sebegi lama berdeta pitalo jauh. Tahu dia adat dengan undang jalur jalan ke surga, itulah penghulu di Minangkabau. Itulah pengajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.